Technical View Ponselin 10 Agustus 2021 jam 15:03 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3860, low 1.3835 dan running price 1.3854. Ya, range yang cukup tipis, kurang lebih sekitar 25 poin saja. Tapi satu hal yang cukup bagus adalah zona sell kita di 1.3860 memang sudah tersentuh. Kita tinggal lihat ya, apakah ini akan terjadi perlawanan atau tidak. Yang jelas ada beberapa hal yang cukup menarik di sini. Pertama, kita coba lihat terlebih dulu dari sisi daily chart ya. Anyway, suggestion untuk sell-nya sudah tercapai 1.3860. Kita tinggal menantikan TP pertama 1.3825. Tapi bisa saja ini masih ada kenaikan sampai 1.3875. Well, kita tunggu saja ya. Kemudian kalau kita kembali di sisi daily chart. Nah, pertama yang Anda lihat adalah kondisi candlestick yang ditutup kemarin 9 Agustus 2021, di mana posisinya adalah membentuk doji candle yang Anda perhatikan di sini, tail yang panjang atau relatif lebih panjang ke atas, sementara yang paling bawah adalah lebih kecil. Ini hampir mirip dengan kejadian yang terjadi di tanggal 2 Agustus yang lalu. Ya, next candle-nya juga sama ya. Lalu kemudian before-nya ini adalah bearish engulfing, dan ini pun sama bearish engulfing. Artinya begini, kalau kita asumsikan ini adalah doji candle yang berarti bisa saja menjadi reversal, artinya kemungkinan hari ini akan ada perubahan strategi yang harus kita lakukan atau layak kita lakukan. Tapi pertimbangannya tidak akan tergesa-gesa terlebih dulu, masih ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Kenapa kita sebut inverted hammer, kenapa tidak shooting star? Padahal posisinya sama. Ya, shooting star ataupun inverted hammer adalah candle yang sama precisely, tapi juga indikasinya adalah memberikan perbedaan di mana inverted hammer muncul pasca bearish, sementara shooting star muncul pasca bullish. Jadi karena ini adalah bearish engulfing, lalu kemudian ditemani dengan kondisi doji ini, maka doji ini kita sebut inverted hammer. Itu sebabnya hal yang sama terjadi atau yang pernah terjadi di tanggal 2 Agustus bisa saja terjadi hari ini. Tapi ekspektasinya adalah kemungkinan kenaikan tidak akan terlampau panjang, apalagi malam ini atau hari ini kita tidak sama sekali melihat data ekonomi dari sektor atau kawasan Inggris. Nah, yang kedua, kalaupun misalkan dilihat dari areal arsir ini, maka sangat wajar akan terjadi perlawanan. Ya, ini adalah 1.3802 sampai 1.3822. Sampai saat ini area low sendiri masih tertahan 1.3835. Tapi it's okay, kita tetap menantikan skema trading plan pertama kita apakah berhasil atau tidak. Yang penting adalah TP pertamanya. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya, kalau misalkan kita lihat dari weekly chart, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kendala dari kenaikan. Di mana kalau Anda perhatikan newsletter kami di hari Minggu yang lalu, maka kami mengekspektasikan minggu ini justru ditutup dengan bearish atau penurunan. Kenapa? Anda perhatikan, swing high, swing low, kemudian swing high, kembali swing low, swing high. Dan Anda lihat di sini adalah skemanya left shoulder, bagian head, kemudian inilah bagian suspected right shoulder. Artinya, kalau misalkan minggu yang lalu ditutup dengan pola shooting star, maka seharusnya minggu ini akan terjadi penurunan. Kendalanya adalah di hari Kamis kita akan mendapatkan data GDP yang diprediksikan justru mengalami peningkatan atau perbaikan. Sementara manufacturer production diperkirakan justru akan melemah. Jadi kita akan melihat dari data hari Kamis saja, tapi itu akan memiliki dua waktu berselang, artinya 2 hari kemudian. Nah, yang terfokus untuk hari ini, saya jadi terpikirkan, andai kata Senin, Selasa, dan Rabu memberikan efek tekanan, maka konfirmasi untuk bagian head and shoulder ini 80% akan terbuka. Yang berarti pula indikasi atau trigger yang paling banyak dinantikan adalah di teritori 1.3730 atau bahkan terakhirnya adalah 1.3650. Artinya, kalau Anda mendapati penurunan sudah mencapai di bawah 1.3700, harap waspada di teritori ini. Nah, celakanya karena hari Kamis akan ada data, maka kita asumsikan kita berekspektasi untuk grafik H4 dan juga daily. Nah, di daily chart tadi kita sudah lihat dari adanya inverted hammer. Jadi kecurigaannya bisa saja mengalami kenaikan persis dengan tanggal 2 Agustus yang lalu. Tapi di grafik H4 ini juga ada 2 hal yang cukup menarik. Pertama, kalau kita asumsikan fokus di bagian ini, trendline merah, lalu kemudian dengan garis datar putus-putus. Ya, kalau melihat indikasi ini, berarti kita dalam fase descending triangle yang mana kemarin sudah terjadi penembusan atau bahkan pullbacknya sudah selesai. Nah, apakah kali ini juga dianggapnya pullback atau justru akan terjadi kegagalan? Nah, of course, ini masih tetap dalam zona sell kita, karena tadi saya sempat men-share kepada Anda 1.3860 sampai 1.3873, itu salah satunya alasannya adalah ini. Saya asumsikan karena ini diasumsikan sebagai descending triangle, ya, jadi ini adalah pullbacknya setelah dia
katakanlah breakout, jadi kemungkinan potensinya saya tetap masih sell dengan TP pertama 1.3825 ataupun TP kedua 1.3760. Stop lossnya saya asumsikan di 1.3935 dengan asumsi di sini kemungkinan kalau tembus berarti kita mungkin saja akan mendapati pola reversal bullish. Nah, yang kedua yang cukup menarik lagi adalah kalau Anda tarik lagi garis, katakanlah seperti demikian, maka Anda akan mendapatkan teritori ini sebagai teritori trend channel yang disebut dengan bearish trend channel. Nah, indikasinya seperti ini. 1, 2, 3, berarti keempatnya akan mencapai teritori resisten ini, 1.3920, atau mungkin di area biru ini, 1.3900. Berarti, otomatis yang kita lakukan hari ini untuk sell sudah tepat, karena nantinya dia akan terkoreksi kembali. Ya, jadi pilihannya Anda bisa mempertahankan sell, atau kalau Anda ingin merubah menjadi strategi buy, pastikan dia harus lewat terlebih dulu area RSI biru, atau bahkan maksimum di 1.3920. Artinya, switch strategi untuk menjadi buy adalah kala Anda mendapati SL Anda sudah tersentuh, lalu kemudian Anda switch menjadi area buy saat ini terjadi penembusan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 10 Agustus 2021 jam 15:10 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1743 dan low 1.1726, running price 1.1734. Hal yang sama terjadi di Euro, tapi ini tidak mengagetkan ataupun mengejutkan karena ekspektasi saya sebetulnya memang pergerakan relatif terbatas. Dan kalau Anda perhatikan, range market memang sejak kemarin pun itu relatif terbatas. Kita lihat, pergerakan di hari Senin itu hanya berkisar dari area high 1.1769 dan low 1.1735. Artinya, di situ hanya terjebak dalam skema pergerakan sekitar 30 atau 40 poin ya, atau kita simpulkan saja di bawah 50 poin, dan itu kategorinya terlampau kecil. Lalu kemudian 2 hari yang lalu saat di hari Jumat rilis data non-farm payroll menguatkan US dollar, justru dia terpuruk. Tapi perhatikan, penurunan range-nya hanya berkisar di 1.1837 sampai 1.1754. Nothing special. Ya, ini diakibatkan karena memang kondisi dari zona atau kawasan euro sendiri tidak terlampau menarik untuk diperhatikan terkait dengan pola kebijakan moneter dari ECB maupun dari pemerintahan setempat. Nah, kalau kita perhatikan potensi candlestick yang kemarin juga ditutup hampir mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling. Artinya, di sini kalau kita asumsikan inverted hammer, maka kemungkinan potensinya adalah kembali mengalami kenaikan. Sayangnya, untuk mengalami kenaikan tersebut, dia harus melewati setidaknya area high kemarin, 1.1769, atau sedikit di atasnya. Artinya, untuk kembali di atas 1.1800, itu akan mengalami langkah yang cukup berat. Apalagi hari ini, kita ekspektasinya mungkin saja data Jerman akan memberikan bantuan untuk dorongan persis dengan yang terjadi kemarin. Sayangnya lagi, pola bantuan tersebut dari data ekonomi nampaknya tidak terlampau maksimal. Itu terbukti dengan pergerakan kemarin. Jadi ekspektasi saya, walaupun dia ada kemungkinan rebound, kemungkinan ekspektasi reboundnya itu hanya terbatas dan Anda bisa lakukan sell tepat di area yang sama. Hanya saja ekspektasinya adalah pergerakan jauh lebih rendah sehingga TP akan berada di kisaran 1.1710, lalu kemudian TP kedua ada 1.1650. Stop lossnya kita gunakan 1.1800 saja dengan asumsi bahwasanya trigger untuk mencapai ke arah sana pun agak relatif berat. Nah, kecuali kalau memang dolar mengalami pelemahan kembali dan itu harus extremely lower dari euro. Nah, terkait dengan pergerakan di grafik H4, polanya sudah berada di bawah area arsir ini. Ya, ini adalah 1.1750. Itulah sebabnya pagi tadi saya memberikan anjuran ataupun rekomendasi untuk melakukan sell on rally atau sell on rebound atau sell on pullback di teritori atau mendekati teritori biru tersebut. Jadi, walaupun ini 1.1750, Anda bisa saja melakukan sell di 1.1740. Tapi kalau misalkan Anda mau menunggu area yang ideal, sebaiknya di teritori ini. Dengan catatan pula tetap menggunakan stop loss, dan perkiraan saya stop lossnya adalah 1.1800 tadi. Ya, dan ini akan memberikan indikasi kalau kita perkecil lagi, maka seharusnya dia akan mengejar 1.1700. Nah, hati-hati di teritori ini, karena bisa saja di teritori ini akan menjadi perlawanan yang cukup tangguh. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari segi intraday, ini akan sedikit membosankan, tapi spike yang akan ada nanti jam 4 sore dengan rilis data dari Jerman ataupun kawasan Euro, yaitu terkait dengan survei ZEW Economic Sentiment, maka kemungkinan
areal tersebut hanya sebagai pullback saja. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.